Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni Abdillah. Amma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat, maunah, serta kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kesekian kali saya membuat video YouTube ini dalam mengenai persoalan nasab. Karena saya mencoba untuk tidak membahas persoalan nasab itu, tapi justru saya ditarik untuk ikut juga terlibat di dalam membahas persoalan nasab itu. Sampai saat ini persoalan ini tidak selesai-selesai. Karena pihak Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak menemukan jawaban-jawaban yang logis dan pas dalam persoalan tesisnya itu. Karena saya lihat para pembela nasab Ba'alawi ini yang serius ini hanyalah Romail Abbas. Yang lain itu saya kira mereka tidak serius. Lebih saya melihat malah justru banyak yang tidak masuk akal dan tidak mengenai jantung dari sang pembuat tesis tersebut. Dan itu pun Romail Abbas itu tidak mampu menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Imaduddin Usman Al-Bantani ini. Bukannya saya berpihak pada salah satu pihak ini, tidak, tapi saya selalu berharap bagaimana polemik nasab ini selesai dan bagaimana orang-orang seperti Idris Somling, Ustadz Wafi ini mampu menemukan jawaban, bukan malah berbicara kadang-kadang sering tidak nyambung. Kalau saya lihat Ustadz Wafi itu sering tidak nyambung, ini memang realita tidak bisa dipungkiri. Sehingga apa? Masalah nasab ini tidak selesai-selesai, hanya membuat para pembela nasab itu namanya semakin naik. Belakangan ini seorang mantan Syekh Al-Azhar yang juga ikut berbicara terhadap polemik nasab ini, bahwa nasab Ba'alawi ini menurut beliau diakui oleh mufakat ulama. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa ilmu pengetahuan ini semakin lama semakin berkembang. Kita tidak bisa monoton terhadap pada ulama-ulama yang di masa hidupnya pengetahuan atau berkembangan tidak secanggih saat ini. Contoh misalkan seperti ilmu filologi atau ilmu DNA. Itu kalau di zaman dulu kan belum ada. Sehingga untuk mampu mengisbatkan nasab itu tidak sama dengan cara mengisbat saat ini. Karena zaman ini semakin canggih, an-nasu ibnu zamanik, katanya, bahwa manusia itu anak zaman. Kita harus mampu mengikuti Al-Quran dan hadis, juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Syekh dari Al-Azhar tersebut, mantan Grand Syekh Al-Azhar tersebut, tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang lagi panas-panasnya ini. Dan saya berharap untuk orang-orang yang membela nasab Ba'alawi segera temukan jawaban-jawaban dan persoalan-persoalan ini, karena bagaimanapun ini akan merembat kemana-mana. Dan nasab Ba'alawi dan kelompok klan-klan Ba'alawi ini akan semakin hancur di negeri ini. Diakui ataupun tidak, bagaimanapun pengakuan mereka bahwa mereka tidak terpengaruh karena tesis Kiai itu omong kosong, bohong semua itu. Bohong. Karena kecerdasan seseorang di setiap zaman itu akan selalu berkembang dengan disebabkan adanya teknologi ini. Jangan sampai orang-orang yang membela golongan Ba'alawi ini justru hanya membesarkan namanya saja, tapi tidak mampu menjawab persoalan-persoalan dari tesis Kiai Imaduddin dan juga gejolak-gejolak dari hati-hati masyarakat luas ini. Karena banyak sekarang kasus-kasus bermunculan yang menyeret nama para habaib,
Ini yang paling sangat disayangkan sekali. Yang terakhir ini bagaimana Haji Roma Irama itu mau dia ba'alawikan, dan tidak hanya satu kasus itu. Saya di jejak digital YouTube saja sekitar menemukan sekitar 3 sampai 5. Ini adalah sebuah bukti bahwa Rabi'ah Alawiyah di sini sangatlah bermasalah dalam kehati-hatian. Kurang kehati-hatian, bahwasanya bisa saja ada sekitar berapa orang, belasan orang atau puluhan orang yang memang nasabnya itu diberikan oleh Rabi'ah Alawiyah bukan karena memang ada mutasil ke atasnya, mutasil ke luhur-luhurnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ini bukan hanya menjadi gerakan antara Imaduddin Usman Al-Bantani dan Rabi'ah Alawiyah saat ini. Ini menjadi polemik gerakan masyarakat sudah. Jadi untuk menyelesaikan ini adalah bagaimana mampu meyakinkan masyarakat luas, tidak hanya dengan dalil zukhrah wal istifadah saja. Karena dalil-dalil seperti itu tidak akan berlaku bagi kaum-kaum rasional. Tidak akan berlaku lagi zukhrah wal istifadah, tidak. Karena masyhur itu tidak mampu menjamin adalah sebuah kebenaran, kata mereka, bukan kata saya. Sehingga apa? Kepercayaan terhadap Rabi'ah Alawiyah ini sekarang pada saat ini sangatlah turun drastis, lebih-lebih pada kejadian di Banten kemarin, bagaimana Habib Rizik mengeluarkan sebuah buku bahwa mengkait-kaitkan bahwa nasab Wali Songo itu sampai ke Ubaidillah, dan itu pun dibantah bahwa itu adalah hasil karya Belanda dari Snoeckhoortje dan Van der Berg. Ini adalah sebuah bukti bahwa mereka belum mampu memberikan jawaban sebenarnya. Pertama, bahwa Ba'alawi itu memang nasabnya bersambung pada Rasulullah. Kedua, bahwa Wali Songo itu sampai kepada Ubaidillah.